Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 5 Chapter 433 Penggabungan Esensi Jiwa dan Evolusi Pohon Emas. Suasana hati esensi jiwa jelas telah mereda, tetapi dia berkata tanpa menyerah, "Oke, kalau begitu kita akan membuat kontrak." Tang San tersenyum dan mengangguk, membuat sketsa dengan kekuatan spiritual. Kontrak segera muncul di antara keduanya. Esensi jiwa berkata, "Meskipun kekuatan spiritualmu sangat kuat, kamu tidak berada pada level yang sama denganku. Jika kamu membuat kontrak, itu baru saja dikatakan di sini, dan kontrak spiritual di depanmu langsung menjadi sedikit lebih biru." Kecemerlangan cahaya dan bayangan menghilang dalam sekejap, dan seluruh kontrak tampak hidup, penuh kehidupan. Kesadaran ilahi. Jiwa esensi terkejut, dan memperhatikan Tang San lagi dengan baik, tidak pernah merasakan kehadiran aura kesadaran dewa yang setengah terbagi dari Tang San sebelumnya. "Jika aku ingin melahapmu, aku sudah melakukannya denganmu sejak lama." Tang San memberi isyarat undangan. Soul Essence tidak lagi ragu kali ini. Sedikit cahaya keemasan terbang keluar dari pusat kelompok cahaya kuning, dan dicap pada kontrak. Segera, cahaya keemasan dan cahaya biru pada kontrak bersinar terang, dan kemudian berubah menjadi dua aliran cahaya, yang masing-masing disuntikkan ke dalam kesadaran Tang San dan roh pohon emas, dan kontrak itu diselesaikan. Ini adalah kontrak kesetaraan, tanpa afiliasi. Senyum Tang San semakin kuat, melihat pohon emas di belakang Soul Essence. "Apakah kamu ingin membantu?" Tentu saja tidak. Sebagai roh pohon emas tingkat dewa, untuk berintegrasi ke dalam pohon emas yang belum setengah bijaksana dalam masa pertumbuhannya, meskipun ada beberapa keluhan, itu tidak dapat lebih mudah dikendalikan, dan itu sangat mudah diintegrasikan. Cahaya dan bayangan berkedip, dan jiwa menyatu. Segera, cahaya keemasan redup yang awalnya dipancarkan oleh pohon emas tiba-tiba menjadi lebih kuat. Bahkan area pengumpulan roh di bawah pohon menjadi cerah seketika. Sejumlah besar vitalitas langit dan bumi berkerumun. Dengan pohon emas kebijaksanaan dan jiwa, pasti akan berbeda dari sebelumnya tampaknya. Ini akan mempercepat pertumbuhannya ratusan atau ribuan kali lipat. Dan inilah yang sangat dibutuhkan Tang San. Setelah pergi ke istana leluhur, dia semakin memahami betapa kuatnya vitalitas langit dan bumi dari plane ini. Berdasarkan situasi pohon emas sebelumnya saja, tempat ini tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan istana leluhur, dan nafas kehidupan pada tingkat ini tidak cukup untuk mendukung mitra untuk mencapai tingkat dewa. Oleh karena itu, dia sangat terkejut ketika melihat roh pohon emas. Fungsi sebenarnya dari roh ini adalah untuk bergabung dengan pohon emas, sehingga pohon emas memiliki kehidupan dalam arti yang sebenarnya dan menjadi bentuk kehidupan yang cerdas. Dengan cara ini, pohon emas tidak hanya dapat tumbuh dengan cepat, tetapi bahkan dapat memurnikan vitalitasnya dan melakukan banyak hal yang bermanfaat bagi area ini, menjadikannya benar-benar harta karun. Kekaisaran Richen hanya meraih pohon emas, dan pohon emas yang mengasalkan kecerdasan sangat langka, sehingga tidak pernah dikembangkan untuk fungsi aslinya. Tapi di sini, Tang San tidak hanya tidak akan mengering dan memancing, tetapi akan terus membantunya berkembang. Adapun meninggalkan kontrak setelah mencapai tingkat dewa di masa depan, Tang San bahkan tidak memikirkannya. Pada saat itu, dia hanya perlu memberitahu pohon emas bahwa ada cara untuk membantunya terus berevolusi, mungkin yang satu ini tidak dapat dikalahkan. Seluruh tubuh pohon emas mengeluarkan suara kresek-kresek, dan tingkat hidupnya meningkat karena integrasi jiwa, sehingga perlu menyerap banyak vitalitas langit dan bumi untuk melengkapi dirinya sendiri. Saat menyerap dalam jumlah besar, secara alami akan melepaskan sejumlah besar nafas hidup yang kuat. Bermandikan energi kehidupan seperti itu, kelelahan Tang San dengan cepat mereda, dan bahkan konsumsi setetes esensi darah itu dengan cepat menebusnya. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan wajah Tang San mengungkapkan kecemerlangan misterius. Salah satu hasil lelang ini sudah mulai menunjukkan efeknya. Pohon emas tumbuh dengan kecepatan yang hampir terlihat dengan mata telanjang, dan cahaya keemasan menerangi seluruh lembah emas. Prajurit Liger yang berpatroli bertugas segera melihat perubahan di sini, dan pada saat yang sama, mereka juga merasakan bahwa nafas kehidupan di lembah emas menjadi semakin intens. Sebagai insting makhluk hidup, mereka langsung merasa nyaman secara fisik dan spiritual, seolah-olah pembuluh darah di tubuh mereka diaktifkan. Menahan dorongan untuk mengeluarkan auman harimau dan singa, mereka semua diam-diam melihat pohon besar yang membentang dan tumbuh dengan cepat dari kejauhan.
Tang San duduk bersila di bawah pohon dan mulai bermeditasi dan beristirahat. Sepanjang hari dan malam bergegas di jalan, melepaskan sumpah darahnya untuk Mei Gongzi agar melepaskan kewaspadaannya, membutuhkan banyak baginya. Setelah bersantai saat ini, dia segera memasuki ranah melupakan hal di sekitarnya. Napas kehidupan yang berasal dari pohon emas memercik padanya, dan lapisan kecemerlangan emas tergambar di permukaan kulitnya, yang sangat mempesona dan berwarna-warni. Dini hari, ketika matahari menembus awan lembah dan jatuh dari langit, menyinari pohon-pohon emas, kehangatan juga membangunkan Tang San. Membuka matanya, dia tiba-tiba merasa lelah dan sangat nyaman. Pada saat ini, pohon emas di sampingnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Batang besar lebih dari 2 kali lebih tebal dari sebelumnya, dan tingginya lebih dari 15 meter. Ada banyak retakan di permukaan kulit kayu, memperlihatkan batang baru di dalamnya. Ini masih dalam proses membangkitkan kesadaran, roh pohon emas khawatir eksitasi yang berlebihan akan menyebabkan tubuh ambruk dan menguasai diri. Kalau tidak, pertumbuhannya akan lebih menakutkan. Sedemikian rupa sehingga tadi malam, vitalitas surga dan bumi di area yang luas di sekitar lembah emas dimobilisasi. Napas kehidupan di seluruh lembah emas saat ini begitu kuat sehingga bahkan sedikit lengket. Permukaan semua makhluk hidup di sini ditutupi dengan cahaya keemasan redup. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh evolusi cepat pohon emas. Penolong, kamu sudah bangun. Sebuah suara yang akrab terdengar. Tang San menoleh untuk melihat, dan melihat kepala tetua klan Liger, kucing besar pendekar pedang Liger dan istrinya semua menunggu di sana. Gadis-gadis rubah merah semuanya ada di sini, menunggu di sisi lain. Tang San tersenyum sedikit, berdiri, halo, tetua besar, halo kucing besar, halo kakak ipar. Liger Swatsein tersenyum dan berkata, kamu memberi kami kejutan besar ketika kamu kembali. Tadi malam karena nafas kehidupan yang kuat, aku tidak bisa tidur karena panas, dan aku langsung bangun. Bukan karena evolusi garis keturunan, aku khawatir aku tidak ingin menerobos. Setelah garis keturunannya berevolusi menjadi Liger dan gangster emas, tingkat kultivasinya sendiri telah turun, yaitu kompresi kekuatan garis keturunan, memungkinkan tubuhnya untuk menahan perubahan yang disebabkan oleh energi yang lebih besar. Jadi sekarang ini bukan puncak tingkat ke-9. Tang San berkata sambil tersenyum, bantuan yang dibawa oleh tingkat nafas kehidupan ini tidak boleh kalah dengan yang dari istana leluhur. Selain itu, dengan pertumbuhan pohon emas, energi kehidupan akan menjadi semakin kuat. Penatua pertama menghela nafas, ini benar-benar surga. Ketika kami pertama kali datang ke sini, kami sudah penuh kejutan, dan kami tidak berharap kejutan ini menjadi semakin besar. Terima kasih dermawan, jika bukan karena kamu, aku akan takut. Tang San melambaikan tangannya dan berkata, Penatua, jangan bicarakan ini, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu ketika aku kembali kali ini. Penatua Agung bergerak dalam hatinya dan berkata, apakah kamu ingin berbicara di sini atau pergi ke pihak kami? Para Liger membangun rumah-rumah kayu di sudut-sudut lembah emas. Jumlahnya tidak banyak, dan mereka sengaja memilih sudut terpencil, yang tidak akan mempengaruhi pemandangan di lembah emas sama sekali. Tang San berkata, mari kita bicarakan di sini. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan lapisan penghalang spiritual menyelimuti dia dan 2 Liger. Dia tidak takut gadis rubah merah akan mendengarnya, tetapi apa yang ingin dia katakan lebih baik tidak didengar oleh Liger lain di dekatnya. Bagaimanapun, masalah ini masih harus disetujui oleh Penatua Agung dan pendekar pedang Liger sebelum dapat terus dipromosikan. Penatua Agung terkejut, tentu saja aku tahu. Bukankah ini senjata Raja Singa kontemporer? Pedang ilahi, membegal kehidupan dan membegal para dewa. Solen 5 chapter 434 keputusan Saint Pedang Liger. Tang San berkata, Raja Singa kontemporer yang kamu sebutkan mungkin sudah tidak ada lagi. Saat ini, dia menceritakan apa yang dia lihat dan dengar di pelelangan besar saat itu. Mendengar bahwa Excalibur benar-benar dibawa keluar oleh klan Singa Emas untuk dilelang, untuk menemukan pahlawan di klan yang memiliki keberanian untuk menantang musuh yang kuat, apakah itu Liger Swatsein atau Great Elder, ekspresi mereka agak aneh. Mereka pantas mendapatkannya, Anak kucing itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Wanita Liger tinggi ini jelas membenci Singa Emas dan Harimau Emas. Tetua Agung menghela nafas dan berkata, terserah ini karena ini. Bukankah Kaisar Iblis Harimau Putih Agung mengambil tindakan? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu tentang itu.
Tapi Raja Singa Emas yang tiada, bukan Raja Harimau Emas. Aku pikir itu sebabnya Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak mengambil tindakan. Penatua pertama memandangnya, apakah kamu ingin kucing besar itu mengambil Excalibur? Tang San bertanya kembali, Penatua ingin klan Liger tinggal dan bekerja di sini selamanya, atau membuat terobosan dan membiarkan orang-orang yang pernah mengira kamu membawa nasib buruk untuk melihat siapa evolusi sebenarnya. Penatua Agung terdiam, dan Saint Pedang Liger juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Anak kucing itu memandang Tang San dan kemudian ke kucing besar, ingin berbicara, tetapi akhirnya menahan diri. Jauh di lubuk hatinya, ia tentu tidak ingin suaminya mengambil risiko. Tapi yang diusulkan ini adalah penyelamatnya sendiri, dan tidak bisa mengatakan apapun untuk membantahnya. Terlebih lagi, selalu diketahui bahwa suaminya memiliki hati yang tidak rela. Sebagai Feng Hao Douluo pertama klan Liger, sekarang dia memiliki garis keturunan tingkat pertama, apakah dia benar-benar membiarkannya hidup dalam pengasingan di surga ini selamanya? Tang San berkata, kamu tidak perlu berada di bawah tekanan psikologis, aku hanya berpikir bahwa kali ini adalah kesempatan untuk membiarkan Liger kembali ke panggung sejarah. Jika kamu pikir itu tidak layak, maka aku tidak akan melakukannya, menginginkan Santo Pedang itu. Untuk keluarga Singa Emas juga tidak akan rugi. Mereka tidak tahu siapa aku, dan jika mereka ingin melacak, mereka harus menimbang Sword Saint Palace. Penatua pertama menghela nafas, bagus, klanku baru saja kembali dari ambang hidup dan tiada, dan semua ini berkatmu. Biasanya aku tidak boleh memiliki pendapat tentangmu. Namun, klanku hanya memiliki begitu banyak pendapat. Sedikit anggota klan, atau mungkin karena aku semakin tua, dan aku benar-benar tidak ingin anak-anakku mengambil risiko lagi. Setidaknya tunggu klanku tumbuh dan berkembang. Tang San mengangguk dan berkata, aku menghormati pendapatmu. Awalnya, dia tidak memiliki kepastian mutlak untuk meyakinkan Liger. Karena tetua pertama tidak mau, dia secara alami tidak akan memaksakan apapun. Tidak, aku akan pergi. Pada saat ini, Liger Sword Saint, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berkata. Penatua besar dan anak kucing melihatnya pada saat yang sama, dan apa yang mereka lihat adalah mata kucing besar yang penuh tekad. Penatua, anak kucing, Sang Dermawan benar, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kita tidak boleh kehilangan semangat karena rasa sakit yang kita alami. Keluarga Singa Emas telah kehilangan pemimpinnya dan berada dalam keadaan singa tanpa kepala. Sebelum kita, baik untuk singa dan klan harimau, itu adalah bitah yang tidak menyenangkan. Sekarang, dengan bantuan Dermawan, kami telah memecahkan masalah isolasi darah, dan telah berevolusi menjadi tingkat darah yang lebih tinggi. Saat klan Singa Emas sangat membutuhkannya, kita bisa memberi mereka harapan. Sambil berbicara, ia melihat ke lembah emas di sekitarnya, sangat bagus di sini, aku juga memikirkannya, sangat menyenangkan menghabiskan seumur hidup dengan anak kucing di sini. Namun, seorang pria harus berdiri tegak, kami Liger. Apakah kamu benar-benar harus menunggu di sini untuk tiada? Penatua yang hebat, kamu tahu yang terbaik bahwa dengan jumlah klan kita saat ini, jika kita terus berlipat ganda, aku khawatir warisan akan terputus hingga 3 generasi. Sangat sulit, itukah yang kita mau? Jika kita ingin melangkah lebih jauh dan membiarkan kelompok etnis tersebut mewariskan dengan lebih baik, pada kenyataannya, kita membutuhkan pengakuan dan dukungan mereka. Hanya dengan cara ini garis keturunan Ligerku benar-benar dapat berdiri di Kekaisaran Tianyu. Oleh karena itu, aku ingin pergi, aku ingin untuk mengalahkan Excalibur, aku ingin menjadi Raja Iblis, dan di masa depan, aku harus menyerang tingkat Kaisar Iblis Besar. Jika aku bisa menjadi Kaisar Iblis Besar, siapa yang berani mengatakan bahwa klan Ligerku adalah tidak dikenal? Melihat mata sesepuh yang berangsur-angsur merah, suara pendekar Liger dan pendekar harimau sedikit melunak, Penatua, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aku akan pergi sendiri, bahkan jika aku benar-benar memiliki beberapa masalah. Tidak mempengaruhi situasi kelompok etnis kita saat ini. Biarkan aku pergi, jika tidak aku tidak akan merasa nyaman dalam hidupku. Dan jika aku berhasil, itu akan menjadi kehidupan baru keluargaku, kehidupan baru yang sesungguhnya. Matanya mengungkapkan tekad dan ketabahan, dan bahkan lebih tegas yang pernah dilihat Tang San di Kolosseum. Liger Juggernaut tidak pernah menjadi eksistensi yang mau tunduk pada orang lain. Ia ingin menjadi lebih kuat. Ia memiliki geng emas Liger, tetapi yang kurang adalah dukungan di belakangnya. Klan Singa Emas adalah ras kuno dan kuat dengan latar belakang yang sangat dalam. Kembali ke klan Singa membuktikan bahwa keberadaan Liger tidak diketahui, menggunakan kekuatan untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan mereka,
menjadi leader yang lebih kuat, satu hari berdiri di puncak klan monster, inilah yang diinginkannya. Tang San memilih untuk menembak pedang dewa untuk itu di pelelangan besar justru karena dia melihat melalui katanya. Penatua melihatnya, matanya berangsur-angsur berubah, dan dia menepuk bahu pendekar pedang Liger. Kamu sudah menjadi kepala klan Liger, keputusanmu adalah keputusan klan. Aku sudah tua, aku hanya untukmu. Lindungi halaman belakang dan lindungi klan kita. Liger Swatsane membuka tangannya dan memberikan pelukan yang kuat kepada penatua itu. Penatua, percayalah padaku, aku akan baik-baik saja, dan aku pasti akan menjadi kebanggaan para Liger. Kamu bisa pergi. Pada saat ini, suara lain datang dari samping Liger Swatsane. Tiba-tiba berbalik untuk melihat anak kucing. Anak kucing itu memandangnya dengan mata terbakar, tapi kamu tidak bisa meninggalkanku. Penyakitku sudah sembuh, dan garis keturunanku telah menyatu. Aku juga perempuan terkuat di klan. Jika kamu ingin menjadi pahlawan klan Liger, begitu juga aku. Jadi, kemanapun kamu pergi, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Selama kamu membawaku, jika kamu ingin membegal, aku akan menemanimu untuk membegal. Jika kamu ingin pergi ke langit, aku akan pergi ke langit bersamamu. Jika kamu ingin pergi ke laut, aku akan pergi ke laut bersamamu. Jika kamu menjadi kaisar iblis Liger, dan aku adalah ratumu. Jika kamu tiada, aku akan tiada, dan bahkan jika kita tiada, ekor kita akan terjalin. Kata-kata anak kucing sama-sama menentukan, tanpa ragu-ragu. Mata kucing besar itu sedikit basah, dan tiba-tiba ia membuka lengannya dan memeluk anak kucing itu ke dalam pelukannya. Oke, kita akan hidup dan tiada bersama. Selama aku masih bernafas, aku tidak akan pernah membiarkan keberadaan apapun menyakitimu. Melihat adegan ini di depannya, Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, dan bahkan melontarkan pemikiran bahwa dia benar atau salah dalam melakukannya. Tapi dia dengan cepat mengesampingkan ide ini, dengan kata Liger Swatsane, bahkan jika dia tidak memberikan kesempatan seperti itu kali ini, aku khawatir itu akan mencari kesempatan untuk keluar. Jantungnya tidak stabil. Penolong, kapan kita akan pergi? Liger Swatsane bertanya pada Tang San. Tang San berkata, aku harus kembali ke istana leluhur. Beberapa hal perlu diselesaikan. Aku akan tinggal di sini selama 2 hari. Kamu dapat mempersiapkan terlebih dahulu, dan kemudian berangkat langsung ke istana leluhur untuk tinggal di White Hotel Tiger. Kecepatan penerbanganku lebih cepat darimu. Cepat, aku akan menyusulmu setelah tinggal selama 2 hari. Pada saat itu, kita akan bertemu di halaman leluhur dan berangkat ke klan Singa Emas. Baik, Liger tidak bisa terbang, mereka bukan harimau bersayap. Bahkan jika itu adalah penerbangan singkat dengan geng emas Liger, kecepatannya akan sangat cepat, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Tang San membiarkan mereka selangkah lebih maju karena dia masih memiliki beberapa hal untuk ditangani saat tinggal di sini. Bahkan jika dia pergi terlambat 2 hari, diperkirakan dia akan tiba di istana leluhur lebih awal dari pasangan Liger Swatsane. Soul Land 5 Chapter 435 Peran Relik Ekor Rubah Bagian 1. Liger Swatsane dan istrinya pergi lebih dulu, tetapi Tang San tidak terburu-buru untuk meninggalkan lembah emas. Roh pohon emas baru saja menyatu dengan pohon emas, dan perlu untuk mengamati efek fusi. Jika perlu, pelindung Dharma Tang San dapat menghindari masalah, tetapi dari pengamatan saat ini, efek fusi masih sangat baik. Bagaimanapun, itu adalah ras yang sama, dan orang berpangkat tinggi langsung berintegrasi ke dalam tubuh orang berpangkat lebih rendah. Pohon emas itu sendiri tidak memiliki kebijaksanaan spiritual. Penambahan jiwa emas setara dengan membawa pengalaman dan kebijaksanaan ribuan tahun terakhir kultivasi ke dalamnya, yang pasti akan sangat mempercepat laju pertumbuhannya. Tang San diam-diam merasakan keadaan pohon emas saat ini di sampingnya untuk sementara waktu. Setelah roh pohon emas bergabung, itu seharusnya memasuki kondisi tidur nyenyak, sehingga kesadarannya dan pohon emas dapat sepenuhnya bergabung. Penggabungan ini membutuhkan proses tertentu, karena kesadarannya terlalu kuat untuk pohon emas asli, itu harus diintegrasikan secara bertahap, dan pada saat yang sama, tingkat pohon emas dapat ditingkatkan, jika tidak akan ada risiko pohon emas meledak. Tampaknya Soul Essence masih sangat jelas tentang apa yang harus dilakukan, jadi tidak ada masalah. Jangan khawatir tentang pohon emas untuk waktu yang singkat, dalam waktu dekat, aura kehidupan di sini pasti akan sangat kuat di bawah perlindungan lingkaran keterampilan jiwa. Bahkan jika ada pohon emas yang kuat di Kekaisaran Richen, aura kehidupan pohon emas menyebar dalam jangkauan yang luas. Tapi lembah emas berbeda. Di bawah aksi formasi rantai Tang San, aura kehidupan hanya terhalang di dalam lembah ini, dan tidak akan melarikan diri.
Ini membuat bagian dalam dan luar lembah menjadi dua dunia yang sama sekali berbeda. Di sini, nafas kehidupan akan menjadi sangat kaya. Bangun dan berjalan di atas ombak. Tang San datang ke gua di seberang danau. Apakah nyaman bagiku untuk masuk? Katanya ke arah gua. Lagi pula, ada gadis di dalam, jadi dia masih harus menghindari kecurigaan. Guru ada di sini. Tuan, silakan masuk. Tak lama kemudian terdengar suara celoteh di dalam, dan kemudian gadis-gadis itu berlari keluar. Beberapa gadis rubah merah sedikit acak-acakan, tetapi di depan Tang San mereka tidak bermaksud untuk menutupi, mereka semua berkumpul sambil tertawa. Setelah masa penyembuhan yang begitu lama di lembah emas, mereka tidak lagi memiliki kulit pucat dan kulit tipis seperti ketika mereka pertama kali tiba. Kecantikan yang dipromosikan oleh darah klan rubah merah menjadi semakin mencengangkan, masing-masing dari mereka semuda dan seindah kembang sepatu, lembut dan lembut. Melihat sekelompok Ying-Ying dan Yan-Yan mendekatinya, Tang San sedikit kewalahan, dan buru-buru berkata, berdiri dengan baik dan diam. Melihat ekspresi seriusnya, gadis rubah merah tidak berani membuat masalah, mereka buru-buru berdiri satu persatu, menatap Tang San dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Tang San memanggil Hong Yi dan berkata, bagaimana situasi kultivasimu sekarang? Bagaimana dengan situasi kultivasi bayangan hantu dan murid keterampilan jiwa ungu yang aku ajarkan? Hong Yi buru-buru berkata, semua orang bekerja keras untuk berkultivasi, tetapi konsentrasi garis keturunan kita terbatas. Ini tidak secepat kemajuan awal. Namun, nafas pohon emas tadi malam telah berubah, seolah-olah kultivasi kita telah dimulai kembali. Ini menjadi lebih cepat. Kami telah berlatih langkah bayangan hantu dan mata setan ungu. Sekarang semua orang akrab dengan langkah bayangan hantu. Seperti yang kamu katakan, efek transformasi rubah merah kami sangat bagus. Ini hampir seperti kemampuan kami yang dibuat khusus. Kemampuan yang dibawa oleh transformasi rubah merah dari klan rubah merah adalah transformasi, terutama untuk transformasi hantu. Klan rubah merah itu sendiri tidak terlalu pandai bertarung, tetapi kemampuan transformasinya sangat kuat dan itu bukan yang terbaik di pesona di antara klan rubah. Tapi dalam hal kecepatan gerakan dan ilusi, tidak ada duanya. Dipasangkan dengan ajaran Tang San tentang penggemar bayangan hantu, mereka benar-benar saling melengkapi. Tang San mengangguk dan berkata, kekuatan individumu terbatas, tetapi bersama-sama kamu dapat mencapai hasil yang baik. Di masa depan, aku akan mengajarimu beberapa teknik serangan gabungan. Ini akan dimulai ketika aku keluar kali ini dan kembali. Tetapi kultivasimu basis akan terus bekerja keras, tanpa dukungan basis kultivasi yang cukup, tidak peduli seberapa bagus keterampilanmu, itu tidak akan cukup. Ya, Tuan. Semua gadis rubah merah buru-buru membungkuk setuju. Tang San berkata, aku akan membawa sesuatu kembali kali ini, yang seharusnya dapat membantumu. Namun, aku belum melakukan operasi khusus, dan mungkin ada beberapa risiko. Tetapi aku akan melindungimu secara pribadi. Jika tidak salah, sesuatu ini seharusnya bisa menyelesaikan masalah darah yang kamu hadapi sekarang. Kamu percaya padaku, mari kita coba. Hong Yi buru-buru berkata, tentu saja kami mempercayai tuannya. Hidup kami adalah milikmu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu katakan. Hong Yi bukan yang paling cantik di antara 18 gadis rubah merah, tapi dia yang paling dewasa. Sosoknya yang tinggi sudah menjadi gadis dewasa yang montok. Saat melihat Tang San, selalu ada sedikit kekaguman di matanya. Di bawah tatapannya seperti ini, Tang San harus mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya untuk berhenti hanyut. Untuk gadis-gadis ini yang selalu berpikir bahwa dia bisa meminta apa saja, dia benar-benar selalu waspada, tidak waspada terhadap gadis, tetapi waspada terhadap dirinya sendiri. Setiap kali dia menghadapi mereka, dia terus memikirkan Mei Gongzi di dalam hatinya, agar tidak memiliki pikiran yang menyenangkan di dalam hatinya. Untuk anak muda biasa, menghadapi begitu banyak gadis muda dan cantik, aku khawatir aku akan kehilangan kendali sejak lama. Tapi Tang San bertekad, meskipun dia sangat baik kepada gadis-gadis, dia selalu menjaga jarak tertentu. Hal ini membuat gadis rubah merah sangat mencintai dan membenci. Apa yang mereka sukai adalah bahwa tuan mereka adalah seorang pria terhormat, tetapi yang mereka benci adalah, apakah mereka membutuhkan master versi pria. Tang San memandang Hong Yi dan berkata, kalau begitu mari kita mulai denganmu. Ayo pergi ke gua. Mengikuti gadis rubah merah ke dalam gua, Tang San memerintahkan orang lain untuk menjaga pintu masuk gua dan tidak membiarkan orang lain masuk. Kemudian biarkan Hong Yi duduk di seberangnya, dan dia sendiri duduk dengan lutut disilangkan menghadap Hong Yi.
Hong Yi memandang Tang San dengan rasa ingin tahu. Meskipun Tang San selalu mengenakan topeng saat ini, mereka semua telah melihat Tang San apa adanya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Tang San berbeda dari saat pertama kali bertemu. Kekanak-kanakannya menjadi berkurang, dan dia tinggi. Jika kamu hanya melihat tubuhnya, itu sudah terlihat seperti orang dewasa. Mata yang jernih selalu membawa kecemerlangan, ketenangan dan kebijaksanaan. Untuk beberapa alasan, selama dia berada di sisinya, Hong Yi merasakan kedamaian khusus di hatinya. Tangan Tang San berkedip, dan 3 relik buntut rubah yang diperolehnya dalam pelelangan besar telah muncul di telapak tangannya. Saat 3 relik buntut rubah muncul, semua gadis rubah merah yang hadir gemetar, menatap Tang San hampir bersamaan. Beberapa gadis rubah merah dengan kultivasi yang lebih lemah bahkan mengguncang tubuh mereka. Untungnya, ada saudara perempuan lain di sisi mereka, sehingga mereka tidak jatuh ke tanah. Relik buntut rubah berbentuk seperti jarum panjang yang dipadatkan dari 3 kristal, memancarkan sinar cahaya yang berwarna-warni dan sangat jernih, tetapi jika kamu perhatikan lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa ketiga relik ekor rubah ini tidak persis sama. Perbedaan spesifik terutama tercermin dalam panjang dan volumenya. Relik buntut rubah terpanjang-panjangnya sekitar 5 inci, dan yang terpendek hanya sekitar 3 inci 5 menit. Meskipun mereka sendiri memancarkan lingkaran cahaya berwarna-warni, jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa ada keberadaan seperti rambut merah cerah di dalam relik buntut rubah kristal, yang juga menjadi alasan mengapa relik buntut rubah mendapatkan namanya. Tang San memegang relik buntut rubah di tangannya, menatap Hong Yi di depannya dengan mata menyala dan bertanya, "Katakan padaku, bagaimana perasaanmu sekarang?" Suara Hong Yi menjadi sedikit lebih linglung, "Aku merasa sedikit pusing, seolah-olah tubuhku sedikit panas, dan aku merasa ingin beribadah. Seluruh tubuhku mulai panas." Soul Land 5 Chapter 436 Peran Relik Ekor Rubah Bagian 2. Dengan kilatan cahaya di mata Tang San, lapisan penghalang spiritual mengisolasi dirinya dan Hong Yi, dan juga memblokir aura Foxtail Relik dari luar. Ini membuat gadis rubah merah lainnya dengan cepat kembali normal. Tetapi dapat dilihat bahwa perasaan mereka seharusnya mirip dengan perasaan Hong Yi, masing-masing dengan sedikit tersipu, dan bahkan beberapa yang ingin melepas mantel mereka. "Jangan lepaskan," kata Tang San cepat. Dia tidak mengharapkan ini terjadi. Dengan minuman ringan ini, dia dengan cepat membangunkan gadis rubah merah yang tidak terpengaruh oleh relik buntut rubah, masing-masing dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Tapi, tepat pada saat ini, Hong Yi, yang duduk di seberang Tang San, mengeluarkan suara gelandangan dan menerkam langsung ke arah Tang San. Tang San bergerak di dalam hatinya, mengangkat tangan kirinya, dan meletakkan jari telunjuknya di alis Hong Yi, melumpuhkan tubuhnya. "Padatkan pikiranmu, jaga pikiranmu tetap tenang," Tang San berkata dengan suara yang dalam. Dia menambahkan sedikit aura liger ke suaranya. Segera, Hong Yi terbangun sedikit, tetapi kemerahan di wajah Kiao menjadi semakin jelas. Tangan Tang San memancarkan sinar cahaya, dan dia mengambil 3 relik buntut rubah kembali ke cincin penyimpanan. Tubuh halus Hong Yi bergetar sedikit, dan panas samar keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia mabuk. "Ya, goyah." Jari telunjuk kiri Tang San selalu berada di alisnya, diam-diam merasakan kondisi fisiknya saat ini. Dia menemukan bahwa Hong Yi dalam keadaan khusus saat ini, darah di tubuhnya tampak mendidih, dan pori-pori tubuhnya terbuka, menyerap napas kehidupan yang kaya di udara sepuasnya. Untungnya, di lembah emas, ada energi kehidupan yang kuat untuk dia serap, jika di luar, tidak mungkin menyerap energi kehidupan seperti ini. Tang San menghitung diam-diam, begitu penyerapan energi kehidupan tidak mencukupi, garis keturunannya mendidih dan terbakar seperti ini, sangat mungkin garis keturunan akan dimurnikan tetapi vitalitasnya akan menurun. Dia sendiri tidak menyangka bahwa efek relik buntut rubah ini akan begitu besar. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat menenangkan pikiranmu, tidak pernah memiliki setan, dan tidak pernah dilahap oleh darah? Bisakah dikatakan bahwa efeknya pada keluarga yang sama akan berbeda?" Dia benar-benar menebak dengan benar. Relik ekor rubah dari suku rubah memiliki efek terbesar pada suku tersebut. Dikatakan tidak pernah menjadi setan, tidak pernah dilahap oleh darah, itu untuk orang asing. Untuk klan ini, ia memiliki efek kondensasi darah. Namun, saat mengentalkan darah, efek sampingnya adalah konsumsi vitalitas yang besar, jadi ini adalah pedang bermata dua. Secara umum, relik buntut rubah hanya akan digunakan ketika hambatan kultivasi terlalu tinggi untuk ditembus, dan untuk klan rubah merah dengan alam yang lebih tinggi, efeknya akan berkurang.
Gadis rubah merah bukanlah klan rubah merah yang sebenarnya. Garis keturunan mereka sendiri tipis, dan mereka sepenuhnya bergantung pada vitalitas yang kaya di lembah emas untuk secara bertahap berevolusi dan berkultivasi, dan memiliki level saat ini. Harta karun klan rubah merah dari tingkat relik buntut rubah terlalu tinggi untuk mereka, dan hanya 3 sekaligus. Karena itu, ketika mereka merasakan nafas relik buntut rubah, garis keturunan mereka langsung mendidih. Untungnya, ada cukup energi kehidupan di sini, terutama karena pohon emas baru saja menyatu dengan jiwa emas dan melepaskan lebih banyak energi kehidupan, jadi tidak ada bahaya. Meskipun Tang San tidak tahu sebelumnya bahwa situasi seperti itu akan terjadi, melalui persepsi keadaan tubuh Hong Yi, dan fakta bahwa Hong Yi menyerap sejumlah besar energi kehidupan untuk mengisi kembali dirinya sendiri, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Aku sangat senang segera. Di tempat lain, jika kamu ingin menggunakan benda ini untuk memurnikan darahmu, kamu mungkin membutuhkan banyak harta surga dan bumi untuk menebus efek samping dari perebusan dan pemurnian darah. Tapi di sini, hal yang paling diperlukan adalah energi kehidupan. Faktanya, alasan mengapa klan rubah merah mengeluarkan relik ekor rubah, harta klan kota, ada beberapa cerita tersembunyi di dalamnya. Untuk klan rubah manapun, relik ekor rubah adalah keberadaan paling berharga di klan, dan itu adalah harta mutlak klan. Namun, premisnya adalah bahwa ada sumber daya yang cukup untuk mendukung premis tersebut. Seperti yang dinilai Tang San, jika kamu ingin menggunakan relik buntut rubah untuk memurnikan darahmu, kamu perlu menyiapkan banyak harta surga dan bumi terlebih dahulu. Dari mana harta surga dan bumi berasal? Secara alami, kamu harus menghabiskan sumber daya untuk menukar atau menghabiskan uang untuk membeli. Klan rubah merah itu sendiri bukanlah ras yang sangat kaya, dan peringkatnya relatif rendah di antara klan rubah. Setiap kali basis kultivasi klan mencapai tingkat tertentu dan jatuh ke dalam kemacetan, itu telah menjadi praktek untuk menggunakan relik rubah untuk membantu dalam terobosan. Klan dari klan rubah merah juga akan mengambil inisiatif untuk melamar pada saat-saat seperti itu. Tetapi aplikasi semacam itu gratis, dan perlu menggunakan sumber daya dalam keluarga. Selain itu, semakin tinggi tingkat promosi, semakin banyak harta surga dan bumi yang perlu dikonsumsi. Awalnya, klan rubah merah masih bisa mandiri. Melalui penjualan pengikut manusia, dan gadis rubah yang sangat baik dari klan rubah merah menjadi selir untuk klan yang kuat, sumber daya sebagai gantinya cukup untuk dipertahankan oleh klan rubah merah. Namun, klan rubah merah memiliki masalah besar beberapa ratus tahun yang lalu, karena mereka dilindungi oleh kekuatan besar, kelangsungan hidup klan rubah merah masih sangat nyaman dan makmur, sehingga kecepatan reproduksi semakin cepat. Dengan meningkatnya jumlah anggota klan, ditambah dengan korupsi tingkat tinggi, tidak ada aturan ketat untuk menggunakan relik buntut rubah, yang telah menyebabkan hilangnya sumber daya secara besar-besaran dan ras menjadi semakin miskin. Sekarang, itu sudah di luar kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Namun, keturunan siapa dari keluarga rubah merah teratas yang tidak ingin mengambil jalan pintas seperti itu untuk promosi? Mengambil jalan pintas akan menghabiskan banyak biaya, dan kamu perlu membeli banyak suplemen Tiancai dan Dibao. Oleh karena itu, kelompok etnis tersebut menjadi semakin miskin, dan bahkan sekarang telah mencapai tingkat yang sangat berbahaya. Para pemimpin senior klan rubah merah juga telah mencoba menyebarluaskan aturan bahwa relik buntut rubah tidak dapat digunakan, tetapi apakah hal ini berarti tidak boleh menggunakannya? Pejabat tingkat tinggi itu sendiri sering menjaga penggunaan barang curian, pada akhirnya, benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya, jadi mereka berpikir untuk membawanya ke rumah lelang besar untuk dilelang. Misteri relik buntut rubah hanya diketahui di dalam klan rubah. Klan rubah merah awalnya berpikir bahwa klan rubah akan membeli relik ekor rubah. Mereka bisa mendapatkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka, dan pada saat yang sama, mereka dapat mengumpulkan beberapa tahun tanpa relik ekor rubah, dan menunggu sampai mereka paling lulus di masa-masa sulit, beli relik buntut rubah. Bagaimanapun, relik ekor rubah dari klan rubah merah hanya memiliki efek terbaik pada klan rubah merah, dan untuk klan rubah lainnya, mereka adalah benda paling suci. Tetapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa orang luarlah yang akhirnya memenangkan relik buntut rubah. Karena kemunculan para kaisar pada hari pertama, Kaisar Iblis Rubah Surgawi memerintahkan semua kaisar untuk tidak ikut serta dalam pelelangan benda-benda aneh, yang membuat ketiga relik buntut rubah itu jatuh ke tangan Tang San. Jika tidak, sebagai Raja Klan Rubah, Raja Iblis Agung Tianhu, dia akan membantu klan rubah merah untuk sementara menahan ketiga relik buntut rubah ini.
Setelah klan Rubah Merah tahu bahwa bukan klan Rubah yang memenangkan pelelangan, mereka awalnya ingin berkomunikasi dengan penawar untuk melihat bagaimana menangani masalah ini, tetapi Tang San telah memilih untuk pergi ketika pelelangan objek aneh berakhir. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukannya. Sekarang tampaknya ketiga relik rubah ini adalah kebocoran besar, dan manfaat bagi gadis rubah merah jauh lebih besar dari yang diharapkan. Saat Tang San memikirkannya, Hong Yi akhirnya sadar. Tuan, aku kepanasan dan haus. Bisiknya pelan. Tang San berkata, kamu bisa minum air, aku membantumu memurnikan darahmu. Setelah pemurnian, jika kamu terus berlatih, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ikutlah denganku. Saat dia berbicara, dia berdiri dan menarik Hong Yi. Hong Yi sekarang hanya merasa seluruh tubuhnya panas, gelisah yang tak terlukiskan. Tang San di depannya menjadi semakin tampan di matanya. Jika bukan karena kebijaksanaan spiritualnya, dia akan berpikir untuk melemparkan dirinya ke pelukan Tang San. Ini adalah efek samping dari pemurnian garis keturunan pesona di tulang garis keturunan klan Rubah Merah dirangsang oleh pengaruh pemurnian garis keturunan.